Patrick Kluivert dan beban berat melatih timnas Indonesia. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Perpisahan Sintayong memang masih menyisakan air mata kesedihan bagi sebagian besar pecinta sepak bola Indonesia. PSSI telah resmi mengumumkan sang pelatih anyar untuk timnas Indonesia, yakni Patrick Kluivert. Alih-alih dipuja sebagai legenda, pria Belanda tersebut malah mendapat banyak cacian. Lantas, apakah tidak ada sisi bagusnya dari seorang Patrick Kluivert? Patrick Kluivert menjadi gula-gula beberapa media ketika sejak Tuan Fabrizio Romano sudah bertitah bahwa mantan striker Barcelona itu akan menangani timnas Indonesia. Harum Kluivert sebagai pemain bintang di eranya tak bisa dipungkiri. Bayangkan timnas Indonesia dilatih oleh sosok pemain yang pernah meraih gelar UCL, Piala UEFA, La Liga, hingga top skor Euro 2000. Ketika terjun di dunia kepelatihan, Kluivert pun mengawalinya dengan baik. Ia mengawali karier manajerial sebagai asisten Louis van Gaal di AZ Alkmaar. Saat itu ia ditugasi melatih para penyerang AZ. Salah satu buah didikan Kluivert adalah mencuatnya striker bernama Mounir El Hamdawi yang sukses sebagai top skor Eredivisie. AZ musim itu juga sukses diantarkan Van Gaal dan Kluivert keluar sebagai juara Eredivisie. Saat pertama kali menjadi pelatih kepala di Jong Twente, ia juga sempat meraih gelar juara Piala Liga Nasional Cadangan Belanda. Begitupun ketika ia didapuk menjadi asisten Van Gaal di timnas Belanda. Kolaborasi senior-junior itu berhasil mengantarkan De Oranje ke Piala Dunia 2014 dengan rekor tak terkalahkan selama fase kualifikasi, lalu keluar sebagai juara 3. Selain pencapaiannya di Belanda, Kluivert juga menciptakan sejarah di negeri Curaçao. 2015 ia sempat mendapat tugas maha berat dan cenderung mustahil dari timnas Curaçao, yakni lolos ke Piala Dunia 2018. Meski akhirnya gagal meraih target tersebut, namun setidaknya Kluivert sudah meninggalkan jejak sejarah. Seperti meloloskan Curaçao untuk pertama kalinya ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, serta mengantarkan Curaçao untuk pertama kalinya ke Piala Emas CONCACAF. Patrick Kluivert bahkan sangat berjaya membawa banyak pemain keturunan Belanda ke Curaçao saat itu. Publik sepak bola Curaçao bahkan mengakui sendiri kehebatan Kluivert yang bisa menjadi magnet bagi para pemain keturunan untuk mau berseragam Curaçao. Namun jejak manis Kluivert di Curaçao itu hilang di telan bumi. Sebab yang mencuat di media justru hal-hal negatif darinya, baik di luar lapangan maupun dalam lapangan. Di dalam ranah sepak bola, pria 48 tahun itu juga punya catatan buruk. Ketika jadi direktur olahraga di PSG, ia dilepas hanya semusim gara-gara ada ketidakcocokan dengan pelatih PSG saat itu. Lalu ketika menjadi direktur akademi di Barcelona, ia juga sempat cekcok dengan pelatih akademi Barca. Cekcok karena perbedaan pandangan soal filosofi sepak bola. Saat Kluivert memimpin Curaçao di periode keduanya, ia juga gagal total. Dari berbagai catatan buruk tadi, nama Kluivert jadi makin jelek dan tak bisa diharapkan. Penunjukan ini bahkan dianggap blunder besar bagi PSSI. Alih-alih pujian, yang ada malah hujatan kasar sana-sini yang bertebaran. Lalu juga soal adaptasi pemain dan taktik, apakah Kluivert bisa membawa hasil yang lebih baik dari Sintayong? Ini adalah sebuah resiko besar yang harus ditanggung, baik oleh PSSI maupun Kluivert itu sendiri. Bagi PSSI yang sudah membayar mahal kompensasi STY, lolos ke Piala Dunia 2026 adalah target yang tak bisa ditawar lagi. Sedangkan bagi Kluivert, di samping beribu hujatan dari netizen tanah air, tuntutan PSSI ini tentu akan menjadi beban besar yang tak mudah untuk dijalani. Namun di tengah rasa pesimis yang melanda, sebenarnya ada secuil harapan yang bisa kita titipkan kepada pria 48 tahun itu. Penunjukan Kluivert dianggap oleh ex-co PSSI, Arya Sinulinga, sudah mulai kelihatan hasilnya. Sebab dengan berita kedatangan Kluivert, pemain keturunan yang tadinya sulit untuk diproses naturalisasi seperti Jairo Riedewald kini dilaporkan sudah menyatakan kesanggupannya. Seperti halnya di timnas Curaçao, Kluivert ini memang dikenal sebagai sosok yang menjadi magnet bagi pemain keturunan Belanda untuk mau pindah negara. Bukan tidak mungkin beberapa pemain grade A keturunan yang dulunya ogah-ogahan membela timnas Indonesia bisa makin tertarik gabung gara-gara keberadaan Kluivert. Selain jadi magnet, sosok Kluivert juga dianggap sebagai sosok abang-abangan yang mengayomi beberapa pemain muda. Apalagi di skuad Garuda banyak diisi pemain diaspora dari Belanda.
Para pemain diaspora tersebut diharapkan PSSI bisa respek pada Kluivert. Kluivert ini ibarat figur pemersatu yang dibutuhkan di ruang ganti, supaya riak-riak konflik antar pemain dan pelatih tak terulang lagi. Kluivert tidak datang sendirian. Ia akan dibantu oleh beberapa asisten pelatih yang akan lebih bekerja keras merumuskan taktik dan teknis di lapangan. Alex Pastoor dan Denny Lanzaat adalah dua sosok asisten Kluivert di Timnas Indonesia. Dua asisten Kluivert tersebut punya rekam jejak yang cukup bagus. Teruntuk Alex Pastoor, pria 58 tahun ini pernah 3 kali membawa 3 klub berbeda Eerste Divisie promosi ke Eredivisie. Selain Pastoor, pengalaman Denny Lanzaat sebagai mantan pemain timnas senior Belanda juga dibutuhkan. Selain pengalamannya, ternyata punya kedekatan dengan Indonesia karena punya darah Maluku dari sang ibu. Dengan adanya secuil harapan ini setidaknya bisa memunculkan optimisme di tengah gaduhnya sentimen negatif pada Kluivert. Kluivert memang punya banyak kekurangan, namun ia kini adalah nahkoda Timnas Garuda. Patrick Kluivert resmi pimpin Timnas Indonesia, siap-siap banyak pemain grade A gabung skuad Garuda. Patrick Kluivert, ya pria Belanda itu kini banyak dihujani sentimen baik positif maupun negatif dari publik sepak bola Indonesia. Ia dianggap sebagai pelatih yang tak akan becus memimpin Timnas Indonesia. Akan tetapi di balik penunjukan Kluivert ini ternyata tersimpan misi khusus, yakni mendatangkan lebih banyak para pemain keturunan grade A. Kluivert ibarat magnet bagi pemain yang tadinya ogah-ogahan jadi makin tertarik gabung Timnas Indonesia. Hal itu bahkan sudah ia buktikan saat menukangi Timnas Curaçao. Lantas, siapa saja pemain grade A yang bakalan dibawa oleh Kluivert? Pemain yang santer dilaporkan akan segera dinaturalisasi adalah Jairo Riedewald. Mantan pemain Crystal Palace ini sudah disinggung langsung oleh Erick Thohir saat jumpa pers pemberhentian STY. Menurut pengakuan ex-Jo PSSI Arya Sinulinga, penunjukan Kluivert sebagai pelatih telah membuat Jairo Riedewald berubah pikiran. Yang tadinya ogah-ogahan, kini bahkan sudah mengatakan ya untuk segera gabung. Pemain yang berseragam Antwerp itu bahkan sudah menyiapkan dokumen untuk segera diproses. Proses naturalisasi Jairo diharapkan rampung sebelum Maret. Artinya, sang pemain sudah tersedia saat melawan Australia dan Bahrain. Kehadiran pemain yang juga punya darah Suriname seperti Jairo diharapkan mampu menambah kekuatan di lini tengah, khususnya sebagai gelandang bertahan. Duetnya dengan Ivar Jenner atau Tom Haye akan menciptakan kombinasi yang seimbang. Perannya yang lebih sebagai tukang jagal dan membantu pertahanan akan membuat lini tengah Timnas Garuda tak mudah diacak-acak. Selain Riedewald, gelandang lain yang dilaporkan akan gabung Timnas gara-gara keberadaan Kluivert adalah Joy Pelupessi. Pelupessi adalah pemain yang punya darah Maluku dari pihak sang kakek. Dirinya pernah tertarik untuk bergabung dengan Timnas Indonesia gara-gara bujukan teman dekatnya, Saine Patinama. Pelupessi akan menjadi amunisi tambahan di posisi gelandang bertahan yang bertipe petarung seperti Jairo. Apalagi pemain ini adalah mantan anak asuh kesayangan Kluivert dulu ketika menangani Jong Twente. Nama mantan pemain PSG Mitchell Bakker mencuat sebagai calon kuat naturalisasi berikutnya Timnas Indonesia. Kedatangan Patrick Kluivert akan membantu memuluskan jalan Mitchell Bakker untuk dinaturalisasi. Ketum PSSI pada jumpa pers Senin 6 Januari sempat mengatakan bahwa dokumen garis keturunan Bakker masih akan dicari dan dipastikan. Meski agak sulit, namun PSSI akan terus berupaya untuk memproses Bakker. Jika sukses dan tak terkendala dokumen, Bakker akan menjadi bek serba bisa di skuad Garuda. Ia bisa dijadikan sebagai bek tengah sebelah kiri atau wingback kiri di format 3 back. Selain itu, kehadiran Bakker akan menambah opsi bek kidal Timnas selain Justin Hubner, Saine Patinama maupun Calvin Verdonk. Namun, jika gagal mendapatkan bek kiri sekelas Bakker, tenang saja, ada bek kiri lagi yang sama-sama punya kualitas grade A. Ia adalah Jayden Oosterwolde. Bek kiri yang juga serba bisa di beberapa posisi ini juga berpeluang gabung pasca kehadiran sosok Kluivert. Sebenarnya dulu Jayden Oosterwolde sempat akan dinaturalisasi oleh PSSI. Pada tahun 2021, PSSI sempat melakukan kontak pada Jayden yang saat itu bermain untuk FC Twente. Namun saat itu sang pemain menolak dengan alasan ingin menunggu panggilan dari Timnas Belanda.
Seiring berjalannya waktu, kini ia tak kunjung mendapatkan panggilan itu. Pasca kehadiran Kluivert, timnas Indonesia berpotensi diperkuat beberapa pemain naturalisasi tambahan pasca Struijk. Struijk adalah pemain yang berposisi sebagai bek tengah. Pemain 25 tahun ini akan jadi opsi pelapis yang tepat bagi Jay dan Mads Hilgers. Ia akan jadi opsi yang lebih muda daripada Jordi Amat. Buat publik terkejut, Jairo Riedewald dan Miliano Jonathans bakal susul Kevin Dix untuk naturalisasi. PSSI kembali menjadi pusat perhatian publik setelah beredar kabar mengenai rencana naturalisasi pemain keturunan Jairo Riedewald dan Miliano Jonathans yang disebut-sebut akan menyusul Kevin Dix. Kabar ini memicu beragam respons dari para pencinta sepak bola tanah air yang menantikan kehadiran pemain-pemain dengan kualitas internasional untuk memperkuat skuad Garuda. Sebelumnya dalam keterangannya, PSSI melalui Arya Sinulinga menegaskan bahwa fokus proses naturalisasi masih tertuju pada penyelesaian Kevin Dix. Namun diketahui kini Kevin Dix telah resmi WNI pada 8 November 2024 lalu. Kevin Dix memang menjadi salah satu pemain yang sudah lama diincar untuk memperkuat lini belakang timnas Indonesia, khususnya dalam menghadapi kompetisi internasional yang akan datang. Selesai proses Kevin Dix menjadi WNI, pecinta sepak bola tanah air pun berharap PSSI juga segera memproses naturalisasi Jairo Riedewald dan Miliano Jonathans. Perlu diketahui meski Jairo dan Miliano menjadi pemain yang ramai diperbincangkan patut untuk menembus dan memperkuat timnas Indonesia, proses naturalisasi pemain itu tidak dapat berjalan dengan mudah. Maka terkait rumor mengenai Jairo Riedewald dan Miliano Jonathans yang disebut-sebut akan menyusul Dix, Arya menjelaskan bahwa saat ini belum ada kepastian mengenai hal tersebut. PSSI masih belum memberikan lampu hijau untuk memulai proses naturalisasi bagi kedua pemain itu. Meski begitu, kehadiran nama-nama pemain keturunan ini tetap menjadi sorotan, terutama bagi publik sepak bola yang berharap agar timnas Indonesia bisa semakin kuat di bawah dukungan pemain-pemain dengan pengalaman internasional. Diketahui bahwa Jairo Riedewald merupakan pemain yang sudah berkarier di berbagai klub Eropa, sehingga kehadirannya diharapkan mampu menambah ketangguhan timnas Indonesia. Dengan pengalaman bermain di liga-liga luar negeri, akan menjadi daya tarik tersendiri bagi penggemar sepak bola Indonesia.